Selamat datang di Lope Lokaloka, kembali bersama saya Mari dan Nur Prativi. Di episode kali ini kita mau membahas mengenai masalah-masalah yang biasanya terjadi saat Anda membuat cake gluten free. Oke, materi ini disponsori oleh Lokaloka. Jangan lupa L-nya itu double 2 di tengah. L-O-K-A, L-L-O-K-A. Lokaloka bisa bikin makanan Anda tetap enak, lebih sehat tanpa menggunakan tepung terigu. Dapatkan potongan harga 10% untuk pembelian semua produk Lokaloka, khusus pembelian di website ya, dengan kode kupon LOPE. Jadi caranya Anda masuk ke website lokaloka.com, kemudian Anda pilih produk yang Anda perlukan. Setelah itu sebelum check out jangan lupa masukkan kode kuponnya. Ya, kode kuponnya adalah LOPE, L-O-P-E. Oke, ya. Nah, ini adalah masalah-masalah umum yang terjadi ketika kita membuat cake gitu ya. Yang pertama adalah pori-pori cake-nya kok besar gitu ya dan tidak seragam. Kemudian yang kedua adalah cake-nya bantat dan pada bagian bawah kue terbentuk lapisan tebal, keras, kadang-kadang kenyal gitu ya. Kemudian cake-nya melembung di bagian tengah atau malah cekung di bagian tengah. Nah, sekarang kita akan coba bahas kira-kira penyebabnya apa dan solusinya seperti apa. Oke, masih ada lagi. Jadi, bisa juga cake-nya terlalu padat dan seret, maupun cake-nya itu keras dan pecah-pecah. Jadi kayak kering gitu cake-nya ya. Setelah itu ini yang sering terjadi nih, banyak customer lokal-lokal juga yang konsultasi ke saya, kenapa nih cake-nya itu mengkerut setelah selesai dipanggang gitu ya. Kemudian bagian bawah cake gosong, namun bagian tengah cake belum matang. Nah, ini kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, cake terlalu padat dan seret ya. Jadi masalahnya adalah penggunaan tepung berat tanpa kombinasi dengan tepung sedang atau tepung ringan ya. Saya harap Anda sudah ingat apa yang dimaksud dengan tepung berat, tepung sedang maupun tepung ringan. Jadi tepung berat 100% itu bisa digunakan untuk membuat cake ya. Konsekuensinya adalah hasilnya dia akan padat dan seret. Jenis cake yang bisa menggunakan tepung berat adalah jenis creaming method itu ya, yang gula dengan butter atau margarin dikocok duluan. Sama satu lagi sponge cake. Nah, itu yang bisa menggunakan tepung berat. Tapi hasil akhirnya harus sudah siap kalau nanti cake-nya adalah padat dan seret. Kemudian selain itu kalau misalnya kita sudah menggunakan tepung sedang tapi masih ada rasa seret-seret sedikit gitu ya. Itu biasanya karena lemaknya yang kita gunakan berupa minyak, bukan mentega. Jadi penggunaan jenis lemak itu juga berpengaruh. Kalau misalnya Anda tidak bisa mengkonsumsi dairy product sehingga harus menghindari mentega maupun tidak mau mengkonsumsi margarin gitu ya. Jadi pilihan Anda jatuh ke minyak, bisa minyak kelapa, kemudian juga minyak rice bran oil, minyak jagung misalnya, minyak biji bunga matahari gitu ya. Cuman kalau minyak zaitun tidak saya rekomendasikan karena dia tidak tahan terhadap panas. Nanti bagian jenis-jenis minyak ini juga akan ada pembahasannya sendiri ya, ada episodenya sendiri. Jadi selalu tunggu um, waktu tayang Lope dari Lokaloka ya, karena banyak banget ilmu perbakingan, perkukingan yang akan kita bahas terutama yang terkait dengan gluten free. Gitu. Jadi boleh sebenarnya lemak diganti dengan minyak, tapi pasti akan berpengaruh pada konsekuensinya gitu, yaitu cake-nya tidak terlalu lembut. Kemudian berikutnya ini cake terlalu keras dan pecah-pecah. Nah, ini adalah penggunaan tepung terlalu banyak ya, tidak seimbang dengan telur. Yang kedua adalah pengocokan telurnya belum optimal. Jadi belum kental berjejak ya, belum sampai pada tahan rebound stage. Cara taunya gimana? Cara taunya kalau pengocokan telur sudah optimal ini pada metode sponge cake ya. Jadi ketika yang pertama adalah dari segi visual. Jadi adonan Anda warnanya putih, kemudian kental. Ketika mixer kita angkat, kemudian dijatuhkan, itu adonan tidak langsung jatuh, melainkan jatuh perlahan-lahan dan membentuk pola. Kalau polanya didiamkan, dia juga tidak langsung hilang gitu ya, tapi dia masih terbentuk sebentar. Itu tandanya sudah cukup pengocokan telurnya. Atau bisa juga masalahnya adalah jumlah lemaknya terlalu sedikit atau jumlah gula yang digunakan. Jadi kuenya itu nggak lembab ya. Penggunaan gula dan lemak ini membantu kue kita lebih lembab.
Oke, berikutnya ini ada cake mengembang saat dipanggang tetapi mengkerut setelah selesai dipanggang. Ini biasanya disebabkan karena jumlah tepung yang digunakan terlalu sedikit ya. Jadi untuk menggunakan tepung gluten free ini tidak sama seperti kita menggunakan tepung terigu. Khusus untuk loka-loka, takaran penggunaan tepung itu adalah plus minus 10 sampai 20%. Nah, maksudnya gimana? Ini selalu banyak yang tanya. Jadi memang tepung ini nggak bisa satu banding satu dengan tepung terigu karena jenis olahan itu begitu banyaknya, karakternya berbeda-beda. Kalau kita patok rata, nanti malah kue Anda nggak berhasil gitu. Jadi kita perlu sedikit mencoba-coba gitu ya. Ada jiwa penasarannya dulu nih, dicoba-coba. Misal di tepung terigu, resep cake yang menggunakan tepung terigu itu perlu tepungnya 100 gram. Nah, jika Anda langsung mau substitusi dengan lokal-lokal 100%, itu bisa. Ya, dengan catatan plus minus 10 sampai 20%. Jadi, berapa 20% dari 100? 80 dan 120 gram. Pertama Anda timbang di 80 gram dulu. Kalau ternyata konsistensinya masih terlalu cair, tambahkan bertahap. Tambahkan misalnya per 10 gram sampai tercapai konsistensi yang diinginkan, gitu ya. Biasanya penggunaannya nggak akan lebih dari 120%. Artinya tidak akan lebih dari 120 gram. Kalau takaran sih tepung terigunya 100 gram tadi. Jadi perlu dicoba, perlu di trial. Kalau tidak mau trial lagi bisa eh, langsung aja praktek aneka resep yang sudah dikembangkan oleh tepung loka-loka. Oke, kemudian di sini ada bagian bawah cake gosong, namun bagian tengah belum matang. Tandanya suhu oven Anda terlalu tinggi. Jadi Anda perlu mengenali karakteristik oven masing-masing. Kalau untuk di kelas loka-loka itu saya sebenarnya nggak suka kalau berapa lama waktu memanggang gitu ya, berapa suhunya. Jadi kalau suhu saya kasih ancer-ancernya, misalnya antara 160 sampai 170 derajat. Nah, waktunya berapa lama itu juga tergantung di oven masing-masing gitu. Jadi kita harus mengenali karakter oven kita sendiri gitu ya. Nah, kalau takut gosong gimana? Jadi, misalnya Anda setting di 100, oven Anda baru nih, belum kenal ya. Biasanya cake itu di 170 sampai 180 derajat. Jadi, setelah dulu 180 derajat, kalau ternyata nanti cake-nya udah mengembang optimal nih, udah bagus ngembangnya, tapi kok warnanya udah mulai coklat gitu kan, sementara kayaknya bagian dalamnya masih cair, turunkan dulu suhunya 10 derajat. Itu tipsnya seperti itu ya. Kemudian bisa juga misalnya di resep tertulis 180 derajat selama 20 menit. Nah, selama 30 menit. Oke, pada menit ke-20 Anda cek kue Anda gitu ya. Memang enak pakai oven yang nggak usah dibuka tutup ya, jadi ada lampunya dan pintunya kaca gitu jadi kelihatan. Ini untuk awal-awal aja. Selanjutnya kalau Anda udah kenal oven Anda ya bisa di setting sesuai dengan waktu dan suhu yang dibutuhkan gitu. Jadi di menit ke-20 Anda cek dulu kue Anda. Biasanya di menit ke-20 itu kalau cake dia sudah mengembang optimal, tinggal proses pematangannya aja. Itu boleh dibuka sedikit dan sebentar untuk Anda melakukan uji tusuk. Ditusuk nih ya dengan tusuk gigi misalnya ya. Kemudian dilihat, kalau masih lengket berarti kan belum mateng tuh. Tutup lagi. Kalau masih lengket dan kelihatannya belum gosong gitu ya, belum agak kecoklatan, itu aman di suhu 180. Tapi kalau masih lengket dan kok kelihatannya udah mulai agak kecoklatan, turunkan suhunya. Gitu ya untuk membantu menyelamatkan cake Anda. Atau bisa juga kita simpan di tray tengah. Jadi tidak terlalu langsung kena panas api dari bawah. Seperti itu ya. Oke. Kemudian cake-nya beremah. Cake-nya beremah ini mostly disebabkan oleh penggunaan lemaknya terlalu sedikit. Kemudian jenis tepung gluten free yang digunakan itu berat ya, jenis tepung berat atau misalnya Anda membuat cake yang berat kayak fruit cake, kemudian kayak cake wortel, itu dia beresiko tinggi untuk beremah kalau komposisinya nggak tepat. Jadi cake yang seperti itu memang membutuhkan lemak yang cukup banyak gitu ya, supaya tidak beremah. Karena dia berat tuh cake-nya. Jadi perlu disesuaikan resepnya ya. Maksudnya ikutin aja resep standarnya, jangan diutik-utik, dikurangi deh lemaknya gitu ya. Nanti itu bisa cake Anda lebih remah. Kemudian bisa juga karena penggunaan jenis tepung gluten free yang termasuk tepung berat atau terlalu banyak menggunakan emulsifier.
Di sini ada pori-pori cake besar dan tidak seragam. Ini karena kecepatan pengocokannya terlalu tinggi, gitu ya. Jadi dia ngembangnya itu terlalu cepat. Akibatnya si udara belum terdistribusi merata pada adonan. Jadi ada pori-pori yang besar, ada pori-pori yang kecil. Kemudian tipsnya adalah kita menaikkan kecepatan pengocokan itu bertahap ya, bertahap. Setelah itu, sebelum adonan dimasukkan ke dalam oven atau kukusan, itu diketuk-ketuk dulu supaya pori-porinya itu hilang untuk menghilangkan gelembung udara yang berlebih. Selanjutnya cake-nya bantat ya, dan pada bagian bawah, ini pada bagian bawahnya ini terbentuk kayak lapisan ya. Ini tandanya proses pengocokannya itu belum optimal. Jadi masih encer tapi tepung sudah dimasukkan. Ini bisa seperti ini. Kemudian telur digunakan dalam suhu dingin sehingga adonan tidak bisa kental berjejak dengan baik. Kalau yang masalah kedua ini kita bisa selesaikan dengan bantuan emulsifier, misalnya dengan menggunakan SP ya, atau pengocokannya, pengadukan antara adonan dengan lemak, ini lemaknya terakhir gitu ya dimasukkannya, itu tidak rata, jadi masih ada lemak yang belum tercampur, apa margarin leleh, mentega leleh yang belum tercampur rata pada adonan nih ya, sehingga dia mengendap di bagian bawah. Ini biasanya untuk sponge cake nih masalahnya yang terjadi pada cake tipe sponge. Kemudian cake melembung di bagian tengah. Ini artinya panasnya terlalu tinggi atau mungkin Anda menggunakan bahan pengembang baking powder, baking sodanya juga terlalu banyak. Dan bisa juga karena pengocokannya terlalu lama bisa, atau panas oven yang tidak merata juga bisa. Kemudian yang ini cake-nya ambles ya, tadi sama ya seperti yang ambles tadi, cake-nya cekung di bagian tengah. Ini jumlah tepung yang digunakan lebih sedikit dibandingkan dengan cairannya. Jadi kelihatan sih sebenarnya kalau adonan cake kita nih sebelum dimasukkan ke oven itu terlalu cair, nggak kental gitu ya. Kok cair sih ini gitu. Nah, itu kemungkinan nanti kue Anda akan ambles gitu. Jadi emang adonan itu harus kental ya, kecuali kalau kita mau membuat cake yang egg free, itu beda lagi, emang agak cair itu adonannya. Itu dulu kurang lebih yang bisa saya sampaikan nih tentang masalah umum seputar kegagalan membuat cake gluten free ya. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, misalnya nih, saya terus-terusan bikin cake gluten free tapi kok begini terus ya, udah bingung deh mau diapain lagi ya. Siapa tahu saya bisa memberikan solusinya, atau kalau misalnya Anda juga punya tambahan nih, oh ternyata begini 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 loh gitu ya. Kalau masalah ini ada solusinya seperti ini, yang lain yang belum saya sampaikan juga boleh ya. Silakan email ke saya langsung ke marina@lokalloka.com. Huruf L-nya ada dua di tengah ya, LOKA@com. Oke, terima kasih sudah menyimak episode Lope kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.